Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di hari ini kita selalu dalam kesehatan dan kebarokan, amin. Untuk hari ini akan kita bahas yaitu penyebab daripada suara berdecit pada kaki-kaki mobil kita, terutama adalah untuk mobil yang masih menggunakan per daun semacam ini ya. Jadi mungkin rekan-rekan sekalian yang mengalami mobilnya itu kok ada suara berisik berdecit kayak ada tikusnya di bawah kolong mobilnya, itu faktor penyebabnya adalah, coba yang pertama adalah cek untuk di bagian karet sini. Ini kan ada karet ya, nah ini ada karet sok ini. Nah ini sudah habis atau belum? Nah ini kalau dia sampai habis, ini juga akan menimbulkan suara ya. Jadi besi ketemu dengan besi. Nah kita lihat posisinya habis atau tidak. Ini adalah ketika kita lihat ini harus rata. Ini rata ini ya. Ini posisinya di tengah-tengah untuk yang di bulatannya ini. Nah seperti ini sudah sedikit kemakan, tapi ini masih bisa. Nah biasanya ini sudah habis karetnya. Jadi besi di dalam asnya ini ketemu dengan besi ini. Itu yang pertama bisa menimbulkan suara ngik-ngik di bawah per mobil kita atau di bawah mobil kita. Atau di sininya juga sudah habis. Biasanya di dalamnya habis, terus di pinggir sininya habis. Terus faktor yang kedua adalah bisa juga dari yang bagian atas. Nah ya kan, bagian atas juga sudah habis, itu juga bisa menyebabkan suara bunyi. Jadi kalau ganti untuk di karet per yang bagian untuk anting-anting ini kita ganti satu pasang ya. Usahakan satu pasang sekaligus. Atas ini ada dua kanan kiri, bawah ini ada dua kanan kiri, jadi 4. Kalau kita ganti itu biasanya sekalian yang bagian kanan kiri, jadi 8 untuk di bagian belakang. Terus di bagian depan sendiri itu cuman ada 2, jadi 4. Jadi totalnya ada sekitar 12 karet kalau kita ganti untuk di bagian anting-antingnya. Terus yang berikutnya, faktor penyebab mobil kita ini suara berdecit itu karena habisnya bantalan per. Rekan-rekan kalau dilihat di sini, ini bantalan pernya kebetulan memang juga sudah habis ya. Ini sudah saya belikan, tinggal dipasang. Nah ini karena bantalan per ini habis, sehingga menyebabkan besi dengan besi ini ketemu. Ini selain bisa faktor karena bunyi, ini juga bisa menyebabkan terjadinya patah untuk di per mobil kita, terutama adalah untuk per daun semacam ini, karena terjadinya gesekan. Kalau rekan-rekan bisa lihat di sini, ini ya, ini kelihatan kan? Nah ini bantalannya sudah nggak ada. Nah akhirnya per ini masuk ke dalam. Ini kalau kita biarkan kondisi lama, dia akan timbul patah. Ada memang yang simpel untuk menghilangkan sementara waktu, itu dikasih minyak makan, dikasih oli, dikasih solar, itu akan hilang, tapi hanya sementara waktu. Tapi kalau biar ini tidak timbul lagi suaranya, itu usahakan ini dikasih bantalan atau dipasang lagi bantalannya. Kalau mungkin rekan-rekan masih per bawaannya, itu insya Allah ada lubangnya ya. Di bawahnya ini ada lubangnya semacam ini. Nah ini ya, ini kelihatan kan ada lubangnya 1, 2. Ini kan ada lubang, sini ada lubang, terus di sini juga ada lubang ya. Nah ini juga ada lubangnya. Nah ini kita pasang adalah untuk bantalannya. Model bantalannya semacam ini. Ini model bantalannya, kelihatannya simple, cuman memang ya itu tadi bisa menyebabkan per mobil kita ini patah. Nah ini ya, jadi cuman semacam ini model bantalannya. Ini bantalan per namanya. Ini harganya cukup murah. Ini kalau kita beli online satu paket ini satunya cuman 1.500. Tapi kalau kita beli bijian ini bisa 5.000, bisa 7.000. Tapi kalau kita beli paketan ini harganya cuman 1.500, cuman sangat sekali besar manfaatnya untuk menghindarin per mobil kita ini patah, terus suara berdecit. Terus faktor yang berikutnya itu juga bisa dari karena ini ya, ini ada shock breaker. Nah ini karetnya ini juga sudah habis. Jadi karet ini sudah habis, itu juga bisa menimbulkan suara. Kalau ini biasanya suaranya nggak berdecit, tapi dia klotek itu ya. Karena begitu dia masuk lubang jalan ini, dia akan bergerak. Akhirnya karena tidak ada karetnya, dia akan besi asnya ini ketemu dengan ini. Karena saya mengalami semacam itu pernah untuk di mobil satunya, itu suaranya klotek. Nah ternyata pas saya cek, ini karetnya ini habis. Kadang shocknya masih bagus, cuman karetnya yang sudah kemakan. Jadi kita cek
juga di bagian karet ini. Bisa dilihat seperti ini ya, kita gerakkan. Kalau ini kita gerakkan kan masih kokoh ya. Nah berarti ini karetnya masih bagus. Terus bisa juga daripada untuk ganjalan bodi, karet bodi ya. Nah, bukan ganjalan bodi tapi karet bodi. Nah ini juga sudah mulai aus. Ini bisa ketahuan aus adalah dari sini kita lihat. Kalau secara pengalaman ini kadang-kadang kita gerakkan bautnya, ini bautnya sudah bergerak karena karetnya sudah tipis atau dia sudah kemakan. Nah ini kalau melewatin jalan jelek ini juga akan sayek atau bodi kita itu akan bunyi kerkit. Ini bisa dari karet bodi, sambungan bodi dengan sasis. Nah ini ada beberapa titik ya, kita tinggal cek saja kira-kira suara bunyi itu di mana. Nah selain kita cek di bagian per ini tadi, kalau di bagian belakang yang kita dengar, kita juga adalah cek adalah untuk di bagian karet bodi. Kalau bagian depan juga sama, kita cek juga di bagian karet bodi bagian depan. Kalau bunyinya di depan. Selain kita cek karet bodi di depan, juga kita cek dari di bagian ini tadi juga untuk karet shock. Ya karet shock untuk di bagian depan. Nah ini kan ada karetnya ini karet bodi ini kita cek. Ini biasanya kalau sudah kemakan kita gerakkan gini dia akan gerak. Nah ini terus di bagian shock, termasuk di bagian karet-karet yang lainnya, karet stabil segala macam itu kita cek. Kalau seandainya kita jalankan mobil kita ini ada suara bunyi kerkit atau mungkin istilahnya orang nyebut tuh kayak bunyi tikus ya. Nah itulah kira-kira rekan-rekan sekalian penyebab daripada mobil kita pas kita gunakan itu timbul suara kerkit di bawah kolong mobil kita. Kita cek terutama adalah untuk di bagian karet tersebut. Kalau yang banyak saya jumpa itu adalah untuk di bagian karet, untuk di shocknya, terus karet pernya, dan karet daripada untuk di bantalan per itu tadi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.